TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Narasi yang akan disampaikan dalam video ini merupakan fakta sejarah yang nyaris terlupakan oleh kita semua, bangsa Indonesia. Dari sebuah brosur kecil berjudul Perjalanan ke Tanah Suci yang ditulis oleh Ja Endar Muda, kita bisa melihat seperti apa kejahatan klan Ba'alawi terhadap umat Islam Nusantara atau Hindia Belanda kala itu. Mereka sungguh jahat terhadap saudara seagamanya sendiri, yaitu para jamaah haji. Tak hanya memeras para jamaah haji, tapi juga menjadikan mereka sebagai budak di perkebunan. Ini adalah sebuah catatan dari fakta sejarah yang sangat memilukan, yang semoga saja membuat para mukibin berpikir 100 kali untuk tetap menjadi pencinta dan hamba pemuja klan Ba'alawi. Jangan skip ulasan ini sehingga kita semua menjadi tersadarkan bahwa mustahil klan Ba'alawi itu cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita masuki bentangan waktu sejarah di awal abad 20 Masehi. Kala itu, di pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda, ribuan orang berdesakan. Mereka adalah jamaah haji dari berbagai penjuru, para petani dari Jawa, pedagang dari Sumatera, dan juga nelayan dari Sulawesi. Dengan pakaian sederhana dan bekal seadanya, mereka tinggalkan kampung halaman demi satu cita-cita, menunaikan panggilan Allah menuju Baitullah. Namun, di balik wajah penuh harapan itu, ada realitas getir. Perjalanan haji pada masa kolonial bukan hanya soal ibadah spiritual, ini juga menjadi ladang bisnis yang syarat tipu daya, bahkan praktik perbudakan terselubung. Sebuah brosur kecil berjudul Perjalanan ke Tanah Suci yang ditulis dalam ejaan lama, ini adalah sebuah catatan yang menjadi sumber sejarah faktual. Brosur ini ditulis oleh Ja Endar Muda, seorang guru pribumi modernis sekaligus pelopor jurnalisme di Sumatera yang diterbitkan berseri di majalah Bintang Hindia pada tahun 1903. Teks ini muncul dalam 5 bagian di Bintang Hindia dari nomor 19 hingga nomor 23 yang terbit antara tanggal 19 September tahun 1903 hingga tanggal 14 November tahun 1903. Ja Endar Muda sendiri menulisnya berdasarkan pengalaman hajinya pada tahun 1892, sehingga studi merujuk teks ini sebagai dokumen dari akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 Masehi, tetapi publikasinya memang terjadi pada tahun 1903. Perjalanan ke Tanah Suci adalah sebuah brosur yang sangat berbeda dari catatan haji kebanyakan di masanya. Alih-alih menyanjung kesahduan perjalanan suci, brosur ini justru mengungkap sisi gelap para jamaah haji. Ja Endar Muda menulis dengan getir, jamaah pribumi Hindia Belanda kebanyakan tuna aksara, buta peta, polos dan taklid. Mereka percaya penuh pada calo dan maklar haji. Akibatnya mereka sering menjadi korban. Ada yang diperas dengan ongkos tinggi, ada yang ditelantarkan di pelabuhan, bahkan ada yang dipaksa bekerja di Mekah untuk menebus biaya perjalanan. Demikian itulah wajah perbudakan modern di balik topeng kesucian agama. Lalu siapa yang paling diuntungkan atas praktek kejahatan berbalut agama ini? Sejarah mencatat mereka adalah klan Ba'alawi. Dengan penguasaan bahasa Arab dan klaim sebagai keturunan Nabi, mereka tampil sebagai perantara, maklar, bahkan penguasa bisnis haji. Dari Batavia, Surabaya, hingga Singapura, lalu terhubung ke Jeddah, merekalah yang mengendalikan jalur emas menuju Mekah Al-Mukarramah. Salah satu nama besar yang tak bisa dihapus dari catatan kejahatan berkedok agama ini adalah Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf. Dia bukan sekedar tokoh agama, namun sekaligus juga jutawan besar, pemilik perusahaan kapal firma As-Segaf & Co yang berkantor pusat di Singapura.
Firma ini menguasai jalur transportasi jamaah haji dari Hindia Belanda. Ribuan orang menggantungkan nasibnya di atas kapal-kapal As-Sagab. Dari tiket, logistik, hingga perantaraan di Jeddah, pundi-pundi emas terus mengalir ke kantong Ba'alawi yang satu ini. Habib Muhammad As-Sagab menjadikan ibadah haji sebagai mesin kekayaan. Namun, di balik kejayaan itu tersimpan lembaran gelap yang jarang diungkap. Banyak jamaah haji Hindia Belanda yang terlantar di tanah suci. Mereka hidup dalam kemiskinan, tanpa bekal, tanpa ongkos untuk pulang. Dalam keputusasaan, mereka menerima tawaran jalan keluar dari Habib As-Sagab dan antek-anteknya. Jalan keluar dimaksud adalah mereka bersedia bekerja di perkebunan sawit milik sang Habib yang ada di Singapura dan Johor, Semenanjung Malaya. Di perkebunan itulah para jamaah haji yang telah berubah sangat miskin dipaksa menjadi buruh dengan gaji murah. Mereka hanya dibayar $4 per bulan dan $2 langsung dipotong untuk membayar ongkos kapal pulang ke tanah air. Artinya, sebagian besar gaji mereka kembali masuk ke kantong sang Habib. Para jamaah pun akhirnya terjebak dalam lingkaran perbudakan. Bayangkan seperti apa ironi pahit itu. Orang-orang yang berangkat dengan niat suci pulang sebagai budak di perkebunan sawit. Dari hamba Allah yang tulus, mereka diperlakukan sebagai hamba budak ekonomi. Dan yang memperbudak mereka bukanlah pemerintah kolonial Belanda, melainkan seorang tokoh bergelar Habib yang mengaku keturunan Nabi, yang juga sebagai saudara seiman dan seagama. Kolonial Belanda sesungguhnya tahu praktek ini, tetapi mereka tutup mata. Pemerintah yang begitu ketat mengatur perdagangan kopi, rempah-rempah dan gula justru membiarkan rakyat kecilnya diperbudak oleh sindikat haji yang dimotori oleh seorang Habib bersama gengnya. Disinilah brosur perjalanan ke tanah suci menemukan maknanya. Ja Endar muda adalah intelektual pribumi yang berani menyingkap luka di balik kesucian. Dia menampar wajah kolonial Belanda sekaligus membuka tabir kelam peran klan Ba'alawi dalam eksploitasi jamaah haji Hindia Belanda. Di masa kolonial, para jamaah haji diperas dan diperbudak bukan hanya oleh sistem dagang Belanda, tapi oleh sindikat haji yang dikuasai Habib Ba'alawi. Mereka menjadikan panggilan suci menuju Baitullah sebagai mesin emas, bahkan menjebak jamaah haji di ladang-ladang sawit demi menutup ongkos pulang mereka. Ironi itu ternyata tak berakhir di masa lalu sebagai catatan hitam sejarah. Kini di zaman merdeka, wajah kejahatan itu justru bertransformasi lewat bangsa kita sendiri. Dulu para jamaah dipaksa tunduk pada maklar Ba'alawi dan pemilik kapal As-Sagab. Kini jamaah dipaksa tunduk pada birokrasi panjang Kementerian Agama, regulasi yang semrawut, dan industri travel yang dijadikan sapi perah. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dicegah ke luar negeri oleh KPK. Seiring kasus dugaan korupsi kuota haji dengan kerugian negara diperkirakan 1 triliun rupiah. Perkara ini jelas berpotensi memperpanjang daftar hitam tata kelola perjalanan ke tanah suci di era kemerdekaan. 2 mantan Menteri Agama sebelum Yakut pernah dipenjara karena terbukti korupsi dalam mengelola dana haji. Said Agil Husin Al-Munawar dihukum 5 tahun penjara pada tahun 2006 dan Surya Dharma Ali yang divonis 6 tahun penjara pada tahun 2014. Mungkin benar sejarah selalu berulang dengan wajah berbeda. Dari abad ke-19 hingga abad ke-21, dari pelabuhan kolonial hingga gedung Kementerian Agama, jamaah haji selalu jadi korban paling mudah. Orang-orang sederhana yang datang dengan niat suci tetapi pulang dengan kekecewaan, bahkan kadang dengan air mata. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Share video ini sebanyak-banyaknya sehingga menjadi wasilah untuk mencerahkan para mukibin tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi.